Benedictus Dominus Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Esther dengan NIM 1208618037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai musik abad pertengahan, musik monofon atau Gregorian. Saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Musik 1 yang diampu oleh Ibu Helena Evelyn Limbong, SSN, MSN, serta Pak Aldila Miftah Firdani, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang musik monofon atau Gregorian. Selamat menyaksikan. Jadi, musik abad pertengahan sendiri dimulai pada tahun 375 sampai dengan 1400 Masehi. Nama abad pertengahan sendiri pertama kali dipakai oleh beberapa ahli bahasa Latin baru pada abad ke-15, yaitu pada zaman Renaissance. Dalam sejarah umum, abad pertengahan dimulai setelah runtuhnya kerajaan Roma pada tahun 476 Masehi. Namun pada sejarah musik sendiri, abad pertengahan dimulai dengan perubahan-perubahan kebudayaan klasik baik Yunani maupun Romawi, serta adanya perpindahan-perpindahan atau transmigrasi suku Germania dari Eropa Timur ke Eropa Barat, bahkan sampai ke Afrika Utara di tahun 375 Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang musik monofon. Jadi, musik monofon itu merupakan suatu jenis musik yang terdiri dari satu suara saja, tanpa iringan apapun. Diambil dari kata monos yang berarti tunggal dan peono yang berarti bunyi. Dalam musik monofon sendiri tidak selalu merupakan lagu gerejawi, namun pada saat itu mutu dari musik gerejawi sendiri ini memiliki mutu yang baik, dengan komposisi musik yang masih tersimpan dan nilai estetik musik gerejawi yang baik. Terlebih lagi pada masa kejatuhan Kekaisaran Romawi yang dimana berbagai macam kerusuhan terjadi. Namun gereja Kristen tetap stabil sehingga tradisi-tradisi yang hampir terlupakan dapat digali kembali. Hal ini juga tertolong oleh para biara-biara di Irlandia yang melaksanakan banyak penginjilan di Eropa. Dengan begitu agama Kristen menjadi agama utama di Eropa pada saat itu, dan sistem politik di Eropa pun menjadi lebih baik, lebih kuat dan stabil. Hampir seluruh kegiatan musik di Eropa dipusatkan dalam gereja Kristen. Sejak saat itu, musik gereja menjadi pusat pada abad pertengahan, terkhusus pada musik Gregorian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modalitas. Modalitas merupakan ragam jajaran tangga nada, modal diukur dari standar jajaran diatonik natural. Kita bisa lihat contohnya di tuts piano, bagian yang putih-putihnya. Jadi di situ kita dapat mengetahui modalitas dari setiap nada. Selanjutnya saya akan membahas tentang tetrachord. Jadi musik tetrachord adalah porsi 4 not dalam sebuah skala. Seluruh musik Gregorian berdasarkan tetrachord terdiri dari nada D, E, F, dan G. Dalam sistem tradisional ada 8 mode dengan 4 pasang, terdiri dari mode otentik dan mode plagal. Saya akan menjelaskan tentang mode otentik. Apa sih yang dimaksud dengan mode otentik? Jadi mode otentik itu ialah suatu mode pada bilangan yang ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7. Terus bagian akhir dari mode otentik ini adalah tonik. 4 mode ini sesuai dengan skala modern, dimulai dari Re atau biasanya disebut dengan Dorian, terus selanjutnya ada Mi atau disebut Phrygia, terus ada Fa atau disebut dengan Lydian, dan Sol disebut Misolian. Untuk dominannya adalah nada kelima dari final. Nah, terus pada mode otentik sendiri nada dasar itu sama dengan finalnya. Nanti saya akan kasih gambarnya untuk penjelasan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada mode plagal. Nah, kalau mode plagal ini adalah untuk yang genapnya. Tadi kalau otentik 1, 3, 5, 7, untuk mode plagal sendiri merupakan yang genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Untuk penamaannya diambil dari mode otentik bernomor ganjil yang sesuai dengan penambahan awalnya pakai hipo. Jadi pasangannya mode 1 dengan mode 2, mode 3 dengan mode 4, mode 5 dengan mode 6, mode 7 dengan mode 8. Jadi kayak tadi, mode 1 namanya Dorian, berarti kalau mode 2-nya hipo Dorian. Jadi ditambah hipo kayak gitu. Begitu selanjutnya. Terus untuk ambitusnya sendiri, nada awalnya itu kalau tadi di otentik nada awal atau ambitusnya itu sama dengan finalnya. Nah, untuk di plagal sendiri nada awalnya atau ambitusnya itu merupakan 4 nada di bawah finalnya gitu. Nah, untuk dominannya sendiri pada mode 2 dan mode 6 itu
terts dari finalnya. Sedangkan untuk mode 4 dan mode 8 diambil dari 4 dari finalnya kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari gambarnya supaya lebih jelas. Jadi yang di pertama itu ada durian. Nah, kita bisa lihat nih, durian ini mode 1. Tadi kan durian itu karena dia mode 1 berarti dia ganjil, merupakan mode otentik gitu. Nah, di mode otentik itu kan nada dasar itu sama dengan final. Jadi kita bisa lihat seperti yang saya bahas juga, kalau pada Gregorian itu tetrachordnya dari D, E, F, G kayak gitu. Nah, makanya kenapa di mode satunya atau duriannya ini dia dimulai dari nada D. Nah, berarti kan di sini ada tanda F, itu artinya final dan karena dia mode otentik berarti dia merupakan nada dasarnya juga, final sama dengan nada dasar. Nah, terus untuk dominannya itu dia 5 dari finalnya. Nah, jadi kita bisa hitung dari D, E, F, G, A kayak gitu. Berarti dominannya adalah di A gitu. Nah, begitupun juga dengan untuk mode plagal. Nah, kalau mode plagal ini bedanya adalah final dan dasar itu beda. Ambitusnya atau nada dasarnya itu diambil dari 4 di bawah nada finalnya. Jadi kalau di sini di contoh Hippodorian itu kan finalnya dikasih tahu dari D, berarti kalau turun 4-nya kita dari D, C, B, A. Jadi untuk nada dasarnya gitu atau untuk ambitusnya, penentuan ambitusnya itu berarti perhitungannya dari 4 di bawah final kayak gitu. Terus untuk dominannya kayak tadi udah dijelasin juga, kalau pada mode plagal ini dia itu dia kan tiga di atas final. Berarti kalau di sini dia ngasih tahu finalnya adalah D untuk Hippodorian, berarti dominannya adalah D, E, F. Berarti F merupakan dominan untuk Hippodorian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hexachord. Jadi pada tahun 1050 Guido dari Arezzo, seorang teoretikus di Italia, menciptakan suatu metode untuk menghafal nada gitu, dimana yang berpangkal dari hexachord. Jadi hexachord merupakan suatu deretan dari 6 nada yang dimana nada ketiga dan nada keempat memiliki jarak setengah. Metode ini dibuat dengan tujuan agar para musisi dapat memainkan lagu secara prima vista. Maka tiap nada pada hexachord ini diberi satu suku kata sebagai namanya. Nah, suku kata ini berasal dari lagu Himne Johannes. Nah, berikut saya akan jelasin dari partnya. Berdasarkan part itu, di situ kata pertama kan ada ut. Ut itu artinya do, terus re gitu. Terus selanjutnya ada mi. Selanjutnya lagi ada fa, so, la. Pada saat itu masih hexachord, masih 6 nada, yaitu ut, re, mi, fa, sol, la. Jadi asal mulanya kata tersebut berasal dari Himne Johannes. Nah, untuk nada dasarnya sendiri itu dimulai dengan nada C. Jadi 6 nadanya itu diantaranya tuh C, D, E, F, G, A. Pada abad ke-16, hexachord yang diciptakan Guido dari Arezzo itu ditinjau kembali dan disempurnakan menjadi oktav gitu. Jadi ada 8 nada yang dimana seperti yang kita tahu saat ini ialah do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Jadi ti atau biasa kita sebut si. Selanjutnya saya akan membahas teori irama dalam musik Gregorian. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu nih apa perbedaan dari birama dan irama itu sendiri. Nah, jadi birama itu bersifat statis dan birama ini biasanya yang kita tahu juga adalah merupakan hitungan atau ketukan yang tetap. Terus kalau irama sendiri itu bersifat dinamis, berarti dia ada suatu perubahan gitu. Kalau statis kan berarti dia lebih ke hitungan dan bersifat tetap, tapi dinamis berarti ada perubahan-perubahan gitu. Nah, irama sendiri tuh prinsipnya bervariasi. Jadi musik itu ada pemakaian nada panjang dan pendek yang bermacam-macam gitu. Untuk irama sendiri tuh prinsipnya adalah gerakan melodis yang penuh kehidupan, ada penggunaan dinamika penuh variasi. Nah, pada musik Gregorian sendiri biramanya itu belum bisa dilihat secara jelas gitu. Kalau sekarang kan udah jelas ada 2/4 misalnya 3/4 pada lagu. Tapi kalau pada musik Gregorian untuk birama itu belum bisa diukur seperti itu. Jadi belum ada meteran seperti itu. Jadi
perhitungan dia hanya berdasarkan persuku katanya gitu, panjang pendeknya setiap suku kata. Yang selanjutnya saya akan membahas sistem irama pokok Gregorian. Jadi untuk irama pada Gregorian sendiri itu dia terdiri dari arsis gitu. Jadi diawali dengan arsis. Arsis itu merupakan suatu nada yang bersifat kuat, pendek dan crescendo. Namun pada penutupnya di akhir lagunya itu mulai ada namanya tesis gitu, yaitu tesis yang dimana adanya nada yang lebih lembut, panjang dan decrescendo. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan irama perkusi dan irama nyanyi. Jadi kalau irama perkusi itu jatuhnya lebih statis, dia lebih keketukan aja gitu. Untuk keras lembutnya nada itu sama aja, nggak terdengar perbedaan gitu. Nah sedangkan irama nyanyi itu bersifat dinamis, dia ada perubahan dinamikanya kayak gitu, ada peralihan tempo juga kayak gitu. Nah jadi irama nyanyi ini cocok sekali untuk musik-musik Gregorian pada saat itu, terkhusus untuk ibadah yang memang sifatnya khusyuk dan menghayati lagu. Selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk musik Gregorian. Bentuk musik Gregorian itu ada beberapa macam. Di antaranya itu ada accentus atau psalmody. Jadi itu merupakan mazmur yang terdiri dari ayat-ayat dengan jumlah suku kata yang berbeda-beda gitu. Terus untuk penyampaian ayatnya dinyanyikan dengan beberapa pola. Yang pertama itu ada initium, yaitu pada awal ayat kalimat gitu untuk mengantar nada tenor. Nah, nada tenor di sini tuh cenderung diulang-ulang gitu, panjangnya tergantung dari suku kata ayatnya sendiri. Yang selanjutnya ada mediatio, itu di tengah ayat. Nah namun kalau memang ayat mazmurnya kebetulan sangat panjang, sebelumnya di mediatio itu ada yang namanya flexa. Jadi flexa dulu lalu mediatio gitu. Nah flexa sendiri itu merupakan cengkok sebelum mediatio. Nah yang selanjutnya ada terminatio. Nah terminatio ini pada akhir ayat, yaitu tujuannya adalah mengantar nada tenor ke nada akhirnya atau finalisnya. Yang selanjutnya ada psalmody. Nah psalmody itu tuh dipakai pada ibadah untuk pembacaan ayat mazmur. Yang selanjutnya ada concentus. Nah concentus ini merupakan nyanyian Gregorian yang bersifat non resitatif. Nah tadi sebelumnya kalau di accentus atau psalmody itu dinyanyikan secara resitatif. Nah, resitatif sendiri ini merupakan gaya bernyanyi yang disampaikan seperti berpidato kayak gitu. Sedangkan resitatif berarti tidak seperti pidato. Nah, untuk concentus sendiri terdiri atas dua macam, yaitu pembawaan secara silabis dan melistatis itu. Kalau untuk silabis ini satu suku kata terdapat satu nada, tapi kalau melistatis itu dalam satu suku kata terdiri lebih dari satu nada. Concentus sendiri terdiri dari beberapa macam, diantaranya ada antifon, itu biasanya referen yang mengutip ayat-ayat mazmur. Ada responsorium yang merupakan respon gitu dari sebuah ayat mazmur. Terus ada ordinarium, nyanyian yang tetap, yang syairnya tidak berubah. Tapi ada yang beda, yaitu proprium. Nah proprium ini adalah kebalikan dari ordinarium. Jadi proprium ini jadi nyanyian syairnya itu tiap hari berbeda kayak gitu. Nah terus ada yang namanya himne. Kalau himne ini tidak diambil dari ayat-ayat suci, melainkan liriknya atau syairnya dibuat baru. Yang selanjutnya ada bentuk baru musik Gregorian pada abad ke-10. Jadi yang pertama itu ada tropus. Tropus itu merupakan tambahan atau sisipan pada lagu Gregorian. Jadi biasa ditambahin syair-syair gitu, sisipan-sisipan baru. Nah, dengan penambahan-penambahan ini, maka lagu akan cenderung dinyanyikan dengan cara silabis. Terus selanjutnya ada sekuensi. Sekuensi ini merupakan tropus yang khusus gitu, dalam bentuk khusus. Jadi misalnya contoh melisma akhir Alleluia. Nah lama kelamaan Alleluia sendiri menjadi sebuah lagu gitu, berkembang menjadi sebuah lagu. Nah perkembangannya ini sampai menjadi sebuah lagu biasanya disebut dengan sekuensi. Nah yang selanjutnya itu ada drama liturgi. Jadi drama liturgi itu merupakan drama-drama kecil yang dimainkan dalam rangkaian ibadah. Biasanya drama liturgi itu ditampilkan pada saat
perayaan Natal ataupun Paskah. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori estetika musik Gregorian. Yang pertama ada Martianus Capella, itu pada tahun 400. Jadi ia disebut sebagai pelopor estetika musik Gregorian kayak gitu. Nah, dari sini dia juga mengungkapkan beberapa teori mengenai estetika musik sendiri. Yang pertama itu, kalau bakat musik itu sebenarnya terdiri dari kemampuan menyusun lagu-lagu yang bernilai estetik baik kayak gitu. Nah, meliputi melodi dan irama. Nah, jadi bakat musik itu harus bisa menggunakan melodi dan irama dengan baik gitu, bisa membuat lagu memiliki estetika yang baik kayak gitu. Makanya dalam pembelajaran musik penting sekali ada pembelajaran irama dan pembelajaran melodi. Terus yang kedua itu pentingnya penyusunan melodi. Jadi supaya lagu memiliki estetika yang baik, penyusunan melodi sangat penting. Antara nada 1 dengan nada 2 itu harus terdengar baik gitu. Terus pentingnya penempatan waktu untuk irama kayak gitu. Jadi minimal ada 1 arsis dan 1 tesis gitu. Jadi istilahnya dalam sebuah lagu tuh penting banget adanya kayak permainan dinamikanya, terus ada klimaksnya dan penyelesaian lagu gitu, atau relaksasi dalam sebuah lagu gitu. Terus dia juga mengungkapkan kalau musik itu bukan hanya menirukan sesuatu hal, tapi di sini adalah mengekspresikan. Makanya penting sekali penggunaan melodi yang tepat dan penggunaan berbagai arsis dan tesis yang ada gitu. Karena dengan begitu penyampaian lagu itu bisa diterima dengan baik gitu. Jadi lagu tuh harus bisa diekspresikan dengan sebaik mungkin kayak gitu. Jadi bukan hanya sebatas hal-hal yang bisa dilihat, melainkan di luar itu gitu. Dari musik bisa mengekspresikan itu semua. Yang selanjutnya ada Augustinus, itu dari 354 sampai dengan 430. Nah, jadi menurut dia adalah musik tuh terdapat suatu dimensi lain yang disebut rohani. Jadi mengatakan bahwa lagu ini adalah ekspresi kita, komunikasi kita dengan Tuhan kayak gitu. Jadi kayak lagunya itu merupakan pujian-pujian, ucapan syukur, penyembahan kepada yang pencipta kayak gitu. Jadi lagunya cenderung lebih bersifat rohani. Selanjutnya ada Gregorius Agung, itu dari 540 sampai dengan 604 Masehi. Nah, jadi di sini tuh dia mengungkapkan kalau jiwa musik itu adalah ketenangan gitu. Terus dalam lagu itu harus ada pergerakan naik turun melodi supaya estetika musiknya terdengar dengan jelas. Nah, dalam Gregorius Agung ini tuh musiknya juga bersifat monofon, jadi hanya satu suara saja gitu tanpa iringan apapun. Sekian penjelasan saya mengenai musik monofon pada abad pertengahan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali.